Dan juga yang saya hormati Bapak Ibu Guru STCP, selamat pagi untuk kita semua. Pada tempat yang pertama, kita wajib mengucapkan syukur kepada Tuhan karena atas perkenanannya sampai detik ini kita semua masih dapat ada sebagaimana kita ada hari ini. Kita percaya bahwa semua ini karena campur tangan Tuhan. Yang kedua, kami mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah bersama teman-teman guru yang sudah bersedia mendukung kami dalam program ini dan yang sudah meluangkan waktu sebesar-besarnya bagi kami untuk mengadakan workshop hari ini tentang budaya positif. Kegiatan ini kami lakukan sebagai persyaratan tugas kami dalam modul pembelajaran guru penggerak yang harus kami upload. Tentunya apa yang kita lakukan hari ini merupakan hal yang penting demi kemajuan sekolah kita. Sebelum kita masuk dalam kegiatan inti kita akan mengawali kegiatan kita hari ini dengan doa, dan saya minta kesediaan Ibu Litwina untuk memimpin kita dalam doa pembukaan. Kepada Ibu Litwina kami persilakan. Terima kasih untuk kesempatan. Semoga kita semua. Bapak Ibu yang terkasih, mari kita mengawali kegiatan kita pada hari ini dengan doa. Mari kita berdoa dalam nama Bapa, Allah Bapa yang Maha Kasih. Kami bersyukur dan berterima kasih kepadamu atas segala kasih-Mu yang kami alami sejak dari pagi hingga saat ini. Kami semua boleh berada di rumah kami dalam keadaan sehat walafiat. Ini kami akan mengikuti kegiatan workshop PKP budaya positif yang dipaparkan oleh teman guru kami, Bapak Johannes Baptistus dengan Ibu Pinjero. Semoga kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dari awal hingga akhir, dan semoga kami semua dapat menerima dan memahami apa yang disampaikan pada hari. Segala doa dan harapan kami sampaikan kepada dalam perantara Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, Terima kasih untuk Ibu Litwina yang sudah memimpin doa pembukaan bagi kita. Sekali lagi selamat pagi untuk kita semua. Dan sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan oleh teman-teman dan juga Bapak Kepala Sekolah untuk kami mensosialisasikan budaya positif yang sudah kami pelajari dalam pendidikan guru penggerak ini. Tujuan kami melakukan workshop ini yaitu untuk mendukung visi yang sudah kami rencanakan untuk dikembangkan di sekolah kita, yaitu baik, selamat pagi bagi teman-teman guru yang baru hadir. Saya melanjutkan. Tujuan kami melakukan workshop ini yaitu untuk mendukung visi yang sudah kami kembangkan, yaitu menciptakan budaya positif di sekolah sehingga menghasilkan murid-murid yang berprofil pelajar Pancasila. Kegiatan ini akan berjalan 1 sampai 2 jam ke depan, sehingga kami mengharapkan Bapak, Ibu, teman-teman guru dan juga Bapak sekolah, Bapak Kepala Sekolah bisa mengikuti kegiatan ini dengan gembira bersama-sama dengan kami. Kegiatan ini juga akan ada 4 item yang sudah kami persiapkan, karena kami berdua yang berada di depan ini sebagai pemandu bagi kita hari ini. Kami tidak lebih dari teman-teman yang berada di depan kami. Kami tidak lebih dari teman-teman semua yang ada. Kami hanya karena
mendahului mengetahui tentang budaya positif ini, sehingga kami ingin membagikan bagi teman-teman, sehingga apa yang sudah kami rencanakan dalam visi untuk sekolah kita dapat berjalan dengan baik. Tentunya kegiatan atau visi yang sudah kami kembangkan tidak akan bisa berjalan dengan baik tanpa kolaborasi dari Bapak Ibu sekalian. Oleh karena itu kami minta kolaborasinya hari ini, sehingga Bapak Ibu juga tahu apa yang harus kita lakukan untuk menciptakan budaya positif di sekolah, dan apa yang harus kita lakukan sehingga bisa menciptakan manusia-manusia yang berprofil Pancasila. Hari ini kami akan membagikan ilmu yang kami peroleh, dan kesempatan pertama saya akan memberikan kesempatan kepada Bapak Yohanes Baptista Natun untuk menyampaikan kegiatan awal yang terdiri dari 3 item. Kepada Bapak Yohanes Baptista Natun kami persilakan. Baik, terima kasih kepada Ibu Rita Lubi SPD. Kita berikan tepuk tangan untuk Ibu Rita. Kali ini kita harus semangat di pagi hari sebelum kita mulai dengan kegiatan. Sebagai awal, saya perlu menyampaikan bahwa kami sebatas sharing. Sisi ini dinamakan sisi berbagi. Jadi kami membagi apa yang sudah kami ketahui. Bapak Ibu, sekarang kita berbicara tentang budaya positif pada kesempatan ini. Izinkan saya memberikan sedikit gambaran kaitan tentang kegiatan program guru penggerak itu seperti apa. Jadi kami akan melalui 10 modul. Kami sekarang berada pada modul ke-6. Modul pertama omong tentang filosofi KHD, Ki Hajar Dewantara, kemudian peran dan nilai guru penggerak. Yang ketiga omong tentang visi guru penggerak. Yang keempat yang sekarang kita ada buat yang punya aksi nyata ini tentang budaya positif. Kemarin ada pembelajaran berdiferensiasi, dan sekarang kami ada berada pada satu modul yang namanya pembelajaran sosial emosional, bagaimana budaya positif. Semuanya ada tahapan. Saya urutkan dari awal sehingga kita ada satu pemahaman bahwa ada perubahan paradigma berbicara tentang pendidikan Bapak Ibu. Ada perubahan yang sangat besar di mana kita menganut pada pembelajaran kurikulum merdeka ini, kita menganut filosofi dari Ki Hajar Dewantara, Bapak pendidikan kita. Ki Hajar Dewantara dia menyatakan bilang seperti ini. Tujuan daripada pendidikan adalah bagaimana membuat meningkatkan karakter atau kodrat yang ada pada anak setinggi-tingginya, supaya anak itu dia mencapai keselamatan dan kebahagiaan. Ya, tujuan dari pendidikan yang sebenarnya. Maka setelah kajian ada teori-teori tentang kurikulum ini berkembang terus, mulai dari kurikulum tahun 90-an datang ke KBK, datang ke K13, ada peningkatan pengembangan. Dan baru dipikirkan bahwa salah satu untuk membuat pendidikan menjadi bermutu adalah dengan cara memerdekakan anak. Kodrat daripada seorang manusia adalah kebebasan. Maka anak harus belajar dalam kebebasan. Dasar dari itu, maka ada pendidikan atau pelatihan atau kebiasaan. Salah satunya adalah kita sampai pada menciptakan budaya yang positif di sekolah. Bapak Ibu, ini hal yang kita sudah buat dalam kehidupan kita, pembelajaran kita setiap hari, ya. Di mana budaya positif adalah nilai-nilai atau keyakinan atau kebiasaan di sekolah yang berpihak
pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Paradigma tadi saya bilang pendidikan berubah sangat besar. Paradigmanya karena berubah dari pembelajaran yang dulu berpusatnya pada guru, kita sekarang berada pada pembelajaran yang berpusat pada siswa. Semaksimal mungkin yang tadi yang di awal saya bilang meningkatkan, mengembangkan kodrat yang sudah ada pada anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setingginya itu dengan cara apa? Dengan cara adalah memberikan kebebasan kepada anak untuk meningkatkan potensi yang sudah. Guru pada posisi di budaya positif kita hanya sebagai among kita sebagai pendamping, mendampingi. Anak itu sudah punya kodrat memang sebenarnya. Komponen yang ada dalam sini kita sudah pelajari, dengan sendirinya kita akan mencapai yang namanya disiplin positif. Teori kontrol. Kita berbicara tentang teori kontrol. Menurut dokter di satu psikiater namanya Dr. William Glasser, dalam teori kontrol teori, ya kemudian berkembang menjadi choice theory, dia memberikan beberapa miskonsepsi, anggapan yang salah kita selama ini, Bapak Ibu. Satu anggapan yang pertama, satu ilusi. Ilusi ini artinya pikiran atau anggapan yang paradigma yang masih salah. Kita bilang ilusi bahwa guru mengontrol murid. Semua guru akan percaya bahwa saya mampu kontrol orang. Padahal kita harus berpikir bahwa ingat, anak hanya bisa dikontrol apabila saat yang kita kontrol itu dia menghendaki. Ingat itu baik. Ketika kita kontrol anak itu pada posisi dia tidak mau dikontrol, maka fungsi kontrol ini tidak berjalan. Dalam artian bahwa segala sesuatu itu harus ada hubungan dengan anak itu. Tidak semua hal kita bisa kontrol. Kalau selama ini dengan anak, saya sebagai guru saya bisa kontrol anak. Padahal teori itu belum bisa dibenarkan karena seorang anak atau seorang murid itu pada haknya kita pada kesempatan sekarang nanti kita akan belajar tentang apa itu hukuman, apa itu konsekuensi, dan apa itu restitusi. Betul Mas Tanis bahwa yang dilakukan Pak Seno tadi adalah hukuman, ya, adalah hukuman. Hukuman itu bisa berupa verbal, ya, bisa berupa tindakan yang tidak menyentuh langsung fisik, atau bisa langsung dengan fisik. Jadi dikatakan hukuman. Nanti kita akan ada bedanya hukuman dengan konsekuensi. Hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Hukuman adalah sesuatu yang menyakitkan, harus terjadi. Ingat, lihat di sini Bapak Ibu, antara hukuman dengan konsekuensi dan restitusi dibahas saja langsung kasih pisah memang. Yang namanya hukuman tidak masuk dalam kata untuk mendisiplinkan. Dia di luar memang. Dia hanya ada dua kemungkinan, dengan konsekuensi atau restitusi. Karena sudah dipelajari atau dibuktikan bahwa ketika kita memberikan hukuman, sudah pasti identitas daripada anak adalah gagal. Identitasnya nanti akan adalah gagal. Identitas suksesnya adalah ketika membuat yang namanya konsekuensi dan restitusi. Tetapi nanti sebenarnya kita akan lihat kapan kita harus pakai konsekuensi, kapan kita harus pakai restitusi. Hukuman itu membuat tidak nyaman, untuk murid dalam jangka waktu yang sangat panjang. Kalau konsekuensi membuat siswa tidak nyaman, tapi dalam jangka waktu ya pendek. Sedangkan kalau kita menggunakan restitusi, justru menguatkan
murid dalam jangka waktu yang panjang. Ya, korban mendapat keadilan. Nah, korban merasa puas. Wah, saya puas setelah kita lihat di dia dulu. Kita memberikan hukuman ketika kepada anak. Ketika kita berikan hukuman kepada anak, kita yang memberikan hukuman. Ketika anak itu dia menyadari atau dia terima, kita yang memberi merasa puas sekali. Mereka lepas anak, mereka melawan anak, mereka umur anak, mereka. Ini dia namanya keadilan. Ini pemikiran yang salah. Ya, korbannya bisa diabaikan, korban mendapatkan ganti. Murid atau anak akan tersakiti, murid atau anak dibuat tidak nyaman. Tetapi kalau untuk restitusi mendapat tujuan. Ya, ini ada 3 perbedaan. Nanti kita pelajari lagi kaitan tentang perbedaan antara hukuman, konsekuensi dan restitusi. Ya. Ya, hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Hukuman itu sifatnya terjadi secara tiba-tiba atau tidak terencana. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak tiba-tiba. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik, psikis. Murid disakiti oleh suatu perbuatan dengan kata-kata. Konsekuensi. Jadi itu sudah bisa tahu ya. Kalau hukuman adalah begitu anak salah, kita langsung tanpa kita bina dia, misalkan. Jadi dia seharusnya adalah nanti sebenarnya kita pelajari di restitusi. Pada umumnya, dan saya yang ngomong ini, kita semua lakukan. Ya, yang kita buat selama ini adalah kita memberikan hukuman kepada ibunya, baik secara verbal maupun secara fisik. Ya, jadi tanpa kita memang setelah kita berpikir, kami dalam kegiatan karena mulai dari sudah mau berjalan berapa minggu, sudah berapa bulan, selalu kami bertanya pada kami punya fasilitator, kami punya instruktur, kami selalu ngomong begini, Bapak, Ibu, kami orang timur tidak bisa, karena kami memang dari dalam atau dari keluarga sudah keras memang. Setiap orang bertanya hal yang sama, belum ada satu pernyataan dari mereka mengatakan bahwa ini adalah tugas Bapak Ibu. Mereka akui budaya atau membentuk karakter yang ada di budaya timur adalah dengan kasar, dengan keras. Mereka akui. Akui karena apa? Karena kita sudah dibentuk dari kasar. Mau tidak mau kita harus rubah. Kalau kita tidak memulai, bagaimana? Tidak bisa ada satupun pembenaran Bapak Ibu. Ketika kami bertanya, mau dengan alasan apapun, adalah tidak dibenarkan. Bapak Ibu, kita pernah berpikir bahwa saat kita memberikan hukuman kepada kita punya anak-anak, apakah kita pernah berpikir atau bertanya kepada anak tersebut untuk tahu alasan kenapa anak itu berbuat sesuatu? Pertanyaan berikut lagi, apakah dengan kita kasih hukuman anak-anak, setelah kita kasih hukuman orang di TTU, anak-anak di TTU, generasi berikut lagi tetap tidak nakal lagi? Justru semakin parah Bapak Ibu. Tidak menyelesaikan persoalan. Hari ini kita tegur, ternyata besok dia ulang lagi. Jadi kita punya kebiasaan anak ngomong hari ini untuk besok dia ulang lagi. Hari ini ngomong, besok ulang lagi. Ngomong ulang lagi. Ini
Apapun kami kasih alasan bahwa kami orang Timur adalah kami sudah dari latar belakang keluarga yang dasarnya kasar, memang tidak dibenarkan. Tidak dibenarkan, apapun alasannya, tidak dibenarkan memberikan hukuman. Dalam materi yang kami pelajari Bapak Ibu, kata fisik saja itu tidak boleh memang. Verbal saja tidak boleh. Maka dirasakan amat sangat berat, termasuk kita semua, kami sebagai yang mengikuti kegiatan ini, kita merasa sangat berat. Tetapi kalau bukan kita, mau siapa? Kalau kita tidak rubah sekarang, kita mau tunggu kapan? Kita akan bertolak belakang dengan yang namanya kurikulum merdeka. Berikut konsekuensi. Tadi hukuman, sekarang konsekuensi. Besok anak STNCP harus pakai baju batik pada hari Selasa dengan hari Rabu dengan Kamis. Begitu anak akan tidak pakai, dia konsekuensi dengan karena kau ini, maka kau misalkan bulan nanti hari bulan nanti. Konsekuensi itu yang selama ini kita kenal dengan nama tata tertib sekolah. Berbuat sesuatu ada yang punya konsekuensinya. Berbuat sesuatu melanggar, dikasih pilihan untuk memberikan konsekuensi. Kita kasih tidak langsung pukul dia atau marah dia atau kasih berlutut dia, tapi kasih dia pilihan untuk berubah, memberikan penyelesaian dengan kasih dia pilihan, kasih dia berubah. Misalkan dia ini hari anak ini mati, bahkan itu bilang mati atau mengucapkan kata kotor, kita suruh dia tulis, tulis saya minta maaf, penulis satu buku. Itu masuk ke dalam konsekuensi. Kita bilang itu sudah baik, bukan itu yang dimaksud. Besok dia mati lagi, paling dia bilang nanti saya akan tulis lagi. Anak di sekolah-sekolah besar ada di STN, ada teman saya sudah sampaikan bahwa anak kalau tidak ke sekolah itu mereka diwajibkan ada bawa batu merah, pokoknya ada cara masing-masing. Sekolah tidak lama sudah perlu batu merah, dan berikutnya kalau itu ada batu merah beberapa dikumpulkan untuk beberapa hari, tidak menyelesaikan persoalan konsekuensi. Ya, kita lihat, kita sudah bisa bedakan. Sekarang kita contoh kasus. Mencatat 100 kali di dalam kalimat saya tidak terlambat lagi karena terlambat sekolah. Masuk hukuman atau konsekuensi? Apa? Hukuman atau konsekuensi? Masuk apa? Konsekuensi. Betul, konsekuensi. Berikut, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Apa? Hukuman. Itu masuk hukuman. Berikut, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Dia buat habis kan? Belakang. Bersihkan kembali. Hukuman atau konsekuensi? Konsekuensi. Berani berbuat, berani bertanggung jawab. Berikut, boleh diminta untuk push up 15 kali karena tidak mengenakan masker di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Dan seterusnya, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Fisik tidak naik Bapak Ibu, tetapi kita bayangkan, kita lupa berpikir bahwa kalau dia tidak secara teori kesehatan, kalau satu hari dia tidak pakai, kita di sekolah kan ajar tentang kesehatan yang kebersihan. Bagaimana guru menyuruh dia untuk dia tidak pakai sepatu sepanjang hari? Tidak connect, tidak nyambung. Karena kita ajarkan untuk hidup bersih, tapi kita suruh dia tidak boleh pakai sepatu, dia bertelanjang kaki.
Salah satu lagi adalah kita memberikan ketidaknyamanan, anak akan merasa malu sepanjang hari. Kita di kampung merasa biasa, tapi kalau di kota-kota besar sangat terasa. Dia akan malu kalau nggak jalan kilometer kue pada malam alasannya. Dia merasa sangat kecil. Itu adalah memberikan hukuman. Ya, ini yang tadi saya bilang. Ternyata penghargaan adalah hukuman. Penghargaan dihukum oleh penghargaan. Saat kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada anak-anak agar berperilaku bertanggung jawab, atau kepada seorang murid agar mempelajari sesuatu yang baru, atau kepada seseorang karyawan agar melakukan pekerjaan yang berkualitas, kita sedang berasumsi bahwa mereka tidak dapat melakukannya atau mereka tidak akan memilih untuk melakukannya. Ini ahli menyatakan seperti itu. Kita sudah tidak yakin bahwa dia tidak bisa, maka kita hadirkan dia terus. Ketika kita sudah siapkan memang hadiah bahwa kau nanti akan dapat jabatan baik, kerja yang baik-baik, sesungguhnya adalah kita sudah tahu memang bahwa sebenarnya dia tidak bisa. Baru merencanakan penghargaan saja Bapak Ibu sudah menyatakan identitas gagal. Kita menghukum orang tersebut secara tidak sadar. Dihukum oleh penghargaan salah satu. Dia punya akibatnya berpengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Ya, dia senang sesaat saja. Kalau misalkan ibu tiga biasa, ayo anak-anak kalau siap menjawab pertanyaan, saya kasih siapkan gula-gula. Besok ibu tidak siapkan lagi, maka dia tidak termotivasi lagi untuk. Kenapa sistem juara di kurikulum merdeka ini mau pada tingkatan mau ditiadakan? Kenapa? Tidak boleh membuat anak merasa bersaing di dalam. Sekolah hanya punya tugas untuk menuntun anak untuk keluarga yang punya potensi, tapi tidak memberikan tingkatan perbedaan. Ya, karena penghargaan ini. Ternyata penghargaan ini adalah menghukum orang secara jangka panjang. Motivasi anak belajar adalah mendapat juara, bukan untuk pintar. Motivasi anak untuk melakukan sesuatu adalah karena mendapat hadiah. Apa yang terjadi ketika tidak ada hadiah lagi? Sebagai contoh, di Serkapas 17 Agustus, lomba lari karung dengan hadiah misalkan 1 juta rupiah. Pada tahun ini kita buat berlomba anak daftar semua ikut. Pada tahun depan tiba-tiba lomba lari karung dengan hadiah 1 buku, 1 pak buku tulis. Siapa mau daftar? Karena apa? Motivasinya adalah dia dalam jangka panjang dia akan melakukan sesuatu hanya karena berpikir bahwa merasa dihargai. Penghargaan ini bukan berupa fisik Bapak Ibu. Pujian itu boleh, tapi jangan berlebihan. Semakin kita memberikan pujian kepada seorang anak dalam kelas Bapak Ibu, suatu ketika dia tidak dipuji, dia akan merasa sangat kecil dan dia tidak mau berusaha. Pujian dalam kelas, apresiasi boleh, tetapi pujian yang terlalu berlebihan itu tidak diperbolehkan. Kenapa? Kita membuat anak itu untuk merasa seperti kita menjanjikan suatu saat tidak ada hal begitu, dia tidak akan berusaha lagi. Penghargaan tidak efektif. Penghargaan merusak hubungan. Penghargaan itu merusak hubungan Bapak. Di dalam ilustrasi di sini saya tidak buatkan. Ada satu ilustrasi dia gambarkan dengan ada yang diberikan hadiahnya lebih besar, ada yang diberikan hadiahnya lebih kecil. Berimbas ke kegiatan berikut dia tidak mau lagi, merusak hubungan, menurunkan kualitas. Bukan yang betul-betul ada pada dia punya diri,
tapi karena mau mendapatkan hadiah atau penghargaan atau pujian dari orang lain, dia menghalalkan segala cara supaya dia bisa dihemat dan sebagainya, dapat uang atau dapat hadiah. Dia menghalalkan segala cara, akhirnya apa? Kualitasnya itu menurun. Kualitasnya menurun. Bahkan cara-cara yang tidak diibu ini juga dia akan pakai. Memetik kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Restitusi memperbaiki hubungan. Restitusi adalah tawaran, bukan paksaan. Yang tadi saya bilang, tawaran bukan paksaan. Ketika ya menurut engkau, kira-kira kau memperbaiki dengan cara apa? Biarlah secara sadar login online, dia sadar untuk memperbaiki. Bukan kita paksa, karena kau sudah buat salah, maju, minta maaf kau punya teman-teman. Itu kan pemikiran guru. Apa artinya di depan teman-teman saya minta maaf, tapi atas guru yang suruh kamu minta maaf, kau diam, besok pulang lagi. Yang dimaksudkan adalah dia yang pilih sendiri, bahwa kau merasa menyesal, kau udah usah ulangi, kau nak minta maaf, kau dia pilih dengan hati dan perasaan sendiri. Ketika dia memilih, misalkan dia berkelahi, dalam satu kasus terjadi perkelahian antara A dengan B, dosis betul. Setelah berkelahi, satu orang dia punya kancing baju jatuh. Pak guru panggil, kemudian menghadap ke ruang tinggal. Saat sampai ruang makan, cari tahu kenapa kau pukul dia. Ketika saya jalan tadi, dia ambil batu, lempar begini, pas karena saya punya maka saya karena emosi, kemudian saya bangun langsung pukul dia, tarik dia, kancing baju, putus. Udah. Bagaimana cara kita menangani kasus seperti itu? Panggil mereka berdua, validasi mereka punya kesalahan. Kita berada pada dia punya posisi, baik korban maupun yang pelaku. Yang kamu lakukan adalah hal biasa, orang biasa berkelahi. Saya tidak mau memukul. Kasih dia yakin kita berada di punya posisi, kemudian kita mulai tanyakan lagi. Kira-kira menurut kamu, perkelahian itu keyakinan apa yang harus kamu tingkatkan di kamu punya diri yang belum kurang, yang saling menghargai, tidak sabar, tidak bertanggung jawab. Dia sendiri ngomong. Kemudian dengan begitu kita sampaikan lagi. Kalau begitu, kira-kira caranya bagaimana untuk memperbaiki kesalahan yang sudah kamu buat? Saya berjanji tidak akan buat lagi. Saya minta maaf kepada yang tadi sempat saya pukul dia, dan misalkan dia punya kancing baju, biar saya jahit. Jadi memberikan kebebasan kepada dia, dia memperbaiki, menebus kesalahan dengan dia punya kemauan sendiri, bukan karena kita minta. Karena lu sudah kasar, yang tidak punya kancing baju begini sama. Bapak Ibu, memang semua orang, kami ada 40 orang di TTU mengeluhkan hal yang sama, karena penerapan di TTU pasti akan amat sangat sulit. Tetapi kalau kita tidak memulai, mau kapan? Kalau kita tidak mulai, pasti kita akan gagal di awal. Tapi kalau kita memulai semua kasus, hampir semua persoalan kita usahakan dengan restitusi, maka damailah sekolah ini. Kita hindarilah, dimohon maaf teman-teman, termasuk saya juga, teman-teman, bahkan aku sampai ada teman-teman saat kami sharing menyatakan kita hilangkan yang kata kebun binatang di lingkungan sekolah dan sebagainya. Kita hilangkan yang namanya tinju di lingkungan sekolah dengan cara restitusi. Kita pelajari dengan baik-baik, kita ikuti tahapan. Tentu saja kita awalnya memang kita sulit, tetapi suatu ketika pasti kita akan berhasil. Karena tujuannya apa? Kita capeknya di awal saja Bapak Ibu. Besok lusa kalau anak-anak ini sudah menjadi sadar, kita tidak capek-capek lagi dan akan mengakar sampai dia sudah besar juga, kita tanamkan nilai yang baik untuk dia. Yang berikut, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan.
Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi itu menguatkan. Restitusi itu fokus pada solusi. Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Maksudnya begini, anak ketika dia berbuat salah tidak boleh dibina di hadapan teman-teman. Yang tadi saya di awal membuat merasa bersalah, kita menggunakan ketika anak dia salah di depan, tolong jangan buat dia seperti ini. Terus yang saya lakukan, kita semua lakukan Bapak Ibu. Ini yang membina anak tidak boleh di depan dia punya teman-teman, dia punya sahabat. Panggil dia di depan, di dalam, kemudian bina dia dengan cara melakukan restitusi. Kita merasa belum bisa karena kita belum memulai. Di teori kontrol tadi karena kita hanya melihat ke depan, kita tidak melihat ke dalam diri sendiri. Nanti di sini nanti ada tentang itu. Ini yang saya maksud. Ini dia maksudnya di sini. Fokus pada karakter bukan tindakan. Ini maksudnya. Ada 3 tahapan evaluasi diri. Maka menurut Gosen itu dia sudah tahu tema. Bapak Ibu itu pernahkah harus latihan untuk evaluasi diri? Evaluasi diri yang dimaksud di sini adalah, pernahkah kita bilang, saya tidak suka cara saya berbicara padamu? Pernah kita jawab? Tidak hanya menilai orang yang tidak baik, orang yang tidak baik, orang yang tidak baik. Tidak pernah kita bilang. Poin pertama saya Bapak Ibu, in alat dunia, nilai orang. Pernah kita menilai diri sendiri bahwa saya punya cara ngomong ini nanti yang dengar baik tidak. Ini 3 tahap evaluasi. Saya tidak suka cara saya berbicara padamu. Pernah kita melakukan evaluasi di oleh asana senior mampu merasanya kita sulit. Kesalahan yang saya lakukan adalah saya sebenarnya punya informasi yang kamu butuhkan. Kita tidak berpikir tentang orang lain, tapi kita punya dia. Ini 3 tahapan untuk kita mengevaluasi diri sendiri. Saya lelah dan saya mungkin berbicara terlalu cepat, sehingga mungkin tidak dengar. Lebih baik mengevaluasi diri sendiri. Saya tidak jelas menyampaikan apa yang saya inginkan. Saya mungkin tadi ngomong terlalu cepat atau menyampaikan apa yang saya inginkan itu sangat tidak jelas. Pemahaman saya berbeda dengan pemahamanmu. Jadi sebelum dia berpikir untuk mengevaluasi anak, kita mengevaluasi diri kita. Ini 3 tahapan evaluasi diri. Atau contoh lain, besok pagi saya akan buat ini. Jangan besok pagi lu buat itu, buat ini. Ini menyampaikan informasi yang saya punya, menyampaikan informasi yang saya punya dan kamu butuhkan. Saya akan berbicara lebih lambat. Berdasarkan tadi validasi yang di atas, maka bagaimana caranya? Oh, besok pagi karena kesalahan saya ini, maka besok pagi saya menyampaikan informasi yang saya punya yang kamu butuhkan. Terlalu cepat, mungkin hari ini saya akan bicara lebih lambat. Tidak jelas, maka hari ini saya berbicara lebih jelas lagi. Pemahaman saya berbeda dengan engkau, penyampaian pemahaman saya. Artinya 3 tahapan ini dibuatkan contoh untuk bagaimana kita mengevaluasi diri, mengevaluasi kita punya diri. Ya, kita berdiri dulu Bapak Ibu. Ya tahu, jadi saya rasa kita sudah. Ya kita berdiri dulu, kita apa? Kita harus ice breaking dulu. Kalau kita harus belum masuk materi kedua. Ya, ayo, halo, kita mulai.
Ini kayaknya salah. Ya, tidak apa-apa. Oke, kita goyang-goyang ya. Kita lanjut Bapak Ibu, karena ini dari tadi karena materi terlalu banyak, maka kelihatan kita mungkin sedikit jenuh, sehingga kita tadi sudah. Kita lanjut Bapak Ibu. Sekarang keyakinan kelas. Bapak Ibu, pada modul 1.3 kami omong tentang visi guru penggerak, di mana sebenarnya Bapak Kepala dan teman-teman guru kita seharusnya buat yang namanya visi sekolah. Tetapi pada waktu itu disampaikan nanti ada kesempatan kolaborasi dengan kepala sekolah, teman-teman guru untuk kita mau membentuk yang namanya visi guru penggerak. Tetapi karena kita belum melaksanakan, maka sebelum kita sampai pada tingkatan visi yang nanti kita akan rencanakan untuk kita perbaiki, untuk kita buat, kita harus buat dulu yang namanya keyakinan kelas dan juga keyakinan sekolah. Keyakinan kelas dan keyakinan sekolah. Apa itu keyakinan kelas atau keyakinan sekolah? Ternyata Bapak Ibu, setelah kita mau cari tahu, karena dalam proses menjalankan yang namanya restitusi, nanti kita akan tanya anak, keyakinan apa yang kamu sudah yakini, keyakinan apa yang kamu sudah tingkatkan, keyakinan apa yang sudah kamu buat. Maka kita harus tahu apa itu keyakinan. Pada kali-kali lalu kita kenal yang namanya peraturan sekolah. Makanya untuk mendisiplinkan, membuat budaya positif, tadi saya bilang arwahnya, rohnya ada di disiplin. Maka kita buat yang namanya disiplin sekolah, disiplin. Tetapi disiplin itu kita buatkan berupa peraturan sekolah. Masuk ke kelas, kita buat salah satu yang namanya kesepakatan kelas. Di semua pelatihan Bapak Ibu, atau untuk guru, atau melaksanakan pelajaran, diharapkan untuk setiap masuk kelas itu kita membuat kesepakatan. Pasal kesepakatan yang hal-hal yang positif. Saya akan mengikuti pelajaran dengan gembira. Tidak perlu bilang, jangan, tidak boleh ada yang beribut. Itu bukan yang kita maksud. Jadi ini hanya rubah nama saja, tetapi ada polanya juga. Dari yang dulu kita kenal dengan namanya peraturan sekolah, peraturan kelas, berubah menjadi yang namanya kesepakatan kelas. Lebih tinggi lagi, anak itu harus kenal nilai apa yang harus dikembangkan. Keyakinan kelas ini memberikan contoh seperti ini. Ini ilustrasi buat contoh. Ketika kita tidak menggunakan helm, kita mau ke Eva disuruh, ayo bagus, suruh itu pakai helm, asik, kok pakai helm, pakai helm masa, dibeli ke polisi, ya, motivasi
menggunakan helm adalah karena supaya tidak ditilang. Itu menurut kita. Padahal motivasi kita menggunakan helm saat mengendarai kendaraan roda 2 adalah untuk keselamatan. Apakah kita sepanjang hidup kita jalan tiap hari kita celaka terus? Kita tidak akan celaka terus, tetapi kita selalu waspada untuk tetap pakai helm. Tujuannya apa? Melindungi kepada kita. Tujuannya adalah keselamatan. Contoh yang kedua, kenapa kita harus pakai masker setiap saat, cuci tangan setiap saat? COVID ini tidak sesuai kegiatan. Padahal faktanya ada, sehingga dunia macet. Tapi kita tidak. Tujuannya apa? Untuk kesehatan, keselamatan. Keselamatan dengan kesehatan yang kita omong ini yang selanjutnya kita namanya keyakinan. Saya yakin pakai helm. Saya pakai helm karena saya yakin saya akan selamat. Saya pakai masker, saya yakin bahwa saya nanti tidak terkena penyakit. Maka setiap anak tiap hari ketika dia berbuat salah, bawalah dia untuk merasa yakin bahwa yang dia buat itu adalah salah. Jangan hanya pada di atas saja, tapi dia tidak tahu apa di mana dia karena apa. Nilai apa yang sebenarnya dia sudah langgar. Ini yang namanya keyakinan, Bapak. Ini yang namanya keyakinan. Jadi anak itu harus merasa yakin bahwa yang dia buat itu tujuannya adalah bukan sebatas seperti tadi takut nanti polisi tilang, atau saya pakai masker karena nanti sampai di sini nanti ada tilang masker, atau ini tren sekarang wajib pakai masker. Nilai lebih etika, nilai yang lebih tinggi. Ya, maka kita akan ngomong tentang nilai kewajiban. Ketika kita ngomong ini, kembali lagi di kelas itu harus kita namakan yang namanya keyakinan kelas. 5 atau 6 atau 7 keyakinan yang dasarnya adalah berdasarkan pada nilai kebajikan ini yang kita jadikan dia sebagai nilai kebajikan, atau nilai itu kita jadikan sebagai keyakinan kelas. Sekolah pun demikian, kita pilih beberapa nilai, terutama nilai profil pelajar Pancasila, ada 6 nilai itu kita jadikan dia, kemudian kita rumuskan dia visi SDN situ dengan dia jabarannya misinya sekian. Itu direncanakan, mudah-mudahan nanti kita buat karena sehingga runut, mulai dari visi sekolah. Di dalam visi sekolah ada keyakinan sekolah datang ke keyakinan kelas, dan keyakinan kelas itu yang seperti yang saya bilang ini. Ya, ini yang namanya keyakinan kelas. Anak harus tahu benar bahwa yang dibuat itu adalah nilai ini yang harus dia tingkatkan. Seperti ini, ketika ini ilustrasinya, dia mau tahu tentang pakai helm, dia bukan hanya bilang karena nanti tilang, tapi dia harus tahu benar bahwa kalau tidak pakai helm, celaka, nanti kita bisa keselamatan kita. Pertanyaannya, apakah tiap hari kita celaka terus? Apakah tiap hari kita jalan kita berharap celaka? Begitu juga nilai-nilai yang lain, Bapak Ibu. Apakah kita berharap anak tiap hari itu tidak jujur semua? Kan seperti itu. Kita berharap karena setiap anak nanti sesering baru kadang ada yang tidak jujur. Ayo kita kasih lurus, jujur kembali. Sering-sering ada yang tidak menghargai, baru kita kasih lurus dia. Tapi kan kita harus yakinkan terus bahwa saling menghargai. Nilai tadi, nilai saling menghargai. Kita jadikan dia sebagai keyakinan kelas. Ya, jadi untuk keyakinan kelas juga sudah kemarin dalam kami punya tugas ini juga tadi mau disampaikan videonya juga, tapi kami sudah buat dalam 3 minggu ini salah satu keyakinan kelas ini di kelas 2. Bisa bacakan, ini kebetulan sudah ada. Ya, ini sudah ada keyakinan kelas 2 sudah memiliki kepedulian terhadap orang lain. Ada di sini adalah kata peduli. Ya. Kemudian selalu bertanggung jawab. Nilai kebajikannya adalah tanggung jawab.
berakhlak mulia, berakhlak yang baik. Berakhlak artinya memiliki karakter atau budi pekerti yang baik. Jujur mengatakan yang sebenarnya, ya, jujur, menghargai waktu dan orang lain, selalu merasa, ya, selalu merasa. Jadi tidak perlu banyak-banyak, cukup 5 atau 6 itu kita jadikan sebagai keyakinan kelas bersama. Kita punya anak-anak, kita sampaikan kepada kita punya anak-anak di dalam mereka. Kita punya kelas untuk apapun yang mereka buat di dalam sekolah, fokusnya pada keyakinan yang sudah disepakati. Ya, jadi ini jalur untuk bagaimana sebenarnya kita buat restitusi adalah dia harus tahu dulu keyakinan kelasnya apa dulu, sehingga kita melakukan restitusi. Ketika dia buat kesalahan, kita arahkan dia bahwa keyakinan ini yang harus lu perbaiki, harus kita perbaiki. Yakin di dalam kelas, nilai-nilai kebajikan yang harus kita tingkatkan. Keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Ya, dia sifatnya abstrak. Umum saja dia hanya bilang menghargai orang lain. Abstrak sekali, sangat abstrak. Menghargai orang lain sangat umum sekali. Tinggal kita hubungkan mana yang harus. Ketika dia mengucapkan kata kotor, menyurutkan teman ini, ulang-ulang, anokin biar anak akan pokoknya huma-huma, maka kita arahkan bahwa yang dia harus tingkatkan adalah menghargai. Sangat abstrak. Dia tidak langsung tolong. Dilarang, ini tidak boleh buat seperti ini peraturan atau keyakinan kelas. Kita tidak bilang menghindari kata-kata negatif. Nah, misalnya begini, dilarang berjalan, dilarang buang sampah sembarangan. Kita ganti dengan, misalkan kesepakatannya dengan buanglah sampah pada tempatnya. Jadi kita menghindari kata-kata negatif, berkonotasi negatif. Ya. Tidak boleh mengeluarkan kata-kata kotor. Kita menyampaikan berbicaralah sopan dengan teman. Ya, jadi konotasinya sehingga kita menghindari yang namanya negatif, Bapak Ibu. Bahkan sampai membentuk yang namanya yang kita punya pemahaman nanti agak rumit. Maka yang saya sampaikan tadi tentu saja kita pada posisi yang sama Bapak Ibu. Semua sama-sama kita belajar. Kami yang menyampaikan begini, Pak Ibu juga tahu. Kita tiap hari Pak kuliah pasti tahu kami juga seperti apa. Kita belum buat. Maka di dalam ini kegiatan dia kenal yang namanya satu namanya kolaborasi. Kami tidak bisa, tidak ada kata bilang kami, dia, kita, tetapi harus kita bersama-sama. Ya, jadi mau menjadikan ini sekolah, kita mau menjadikan sekolah yang berbudaya positif, menjalankan budaya positif. Kenapa? Dia merupakan salah satu modul yang diwajibkan supaya disosialisasikan, karena kita tahu bahwa kalau hanya calon yang mengikuti kegiatan CGP yang ikut saja tidak akan bisa. Harus kita sebut baru bisa mengikuti kolaborasi, baru kita bisa buat perubahan yang kita punya sekolah. Dari tempat ini saya menyampaikan permohonan maaf Bapak Kepala dan teman-teman. Kami bukan tidak tahu merasa bisa dan sebagainya, tapi kebetulan kami yang tahu lebih dulu. Teorinya, prakteknya belum tentu juga. Kita sama-sama belajar dalam keseharian. Tentu saja tidak boleh kita memberikan perulangan bahwa kami memang tidak harus seperti ini, Bapak Ibu. Kurikulum akan memaksud paradigma pendidikan berubah, maka kita harus seperti ini. Harus berubah, kita harus mulai perlahan-lahan. Memang sulit, tetapi kita harus biasakan untuk berubah. Jadi untuk saya paskan untuk materi 3 materi, mulai dari disiplin positif, kemudian konsep tentang restitusi hukuman dan juga konsekuensi, dan yang terakhir tentang keyakinan kelas. Berikut nanti akan disampaikan oleh
Ibu Rince itu kaitan tentang materi teori apa kebutuhan dasar manusia, ngomong tentang ya posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol tadi, ini nanti teman baru dibuka 5 posisi kontrol, dan juga lebih memperjelas lagi tentang bagaimana melakukan restitusi. Ya, dari tempat ini sampaikan terima kasih. Mohon maaf apabila dalam penyampaian ada beberapa hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Dan berikut kami persilakan Ibu Rince Lodi untuk memaparkan materi selanjutnya. Pak Ibu, silakan. Ibu ya, baik. Bapak Ibu guru, ini guru penggerak ini wajib, kegiatan wajib. Kita dari SDNCP, terutama di kecamatan di sana, guru penggerak angkatan kelima itu Pak Andi dengan ibunya. Dan sekarang sudah ada gelombang 8, 9, 10 ada berita atau ada informasi surat resmi dari kepala dinas supaya kepala sekolah mendata guru-guru penggerak. Artinya kita di sini kami sedata sementara bagi urus atau mengisi data itu adalah satu kegiatan kita. Maka momen ini yang seperti Pak Andi dan Ibu Ria menyampaikan ini seperti tadi, kegiatan mereka mandiri atau kegiatan mereka itu setiap kali dilaksanakan beberapa bulan sendiri. Dan juga ada kegiatan melibatkan kepala sekolah, dan juga ada kegiatan melibatkan kepala sekolah dan guru dan juga siswa. Itu nanti ke depan melibatkan guru, siswa dan orang tua. Ini kaitan dengan ke depan kegiatan-kegiatan ini setiap guru kelas berpikir dan merenungkan di dalam. Yang pertama tersedia dalam keluarga. Ini materi bagus. Yang kedua, setiap kelas atau setiap sekolah atau kita, terutama kalau program ini bagus dan baik, kita terapkan ini program ini. Dan mari kita ikuti dengan baik, dan setiap kelas atau guru kelas mengatur, menata, dan bahasa-bahasa seperti tadi itu mari kita ikuti dengan baik. Dan terima kasih untuk kita semua, Bapak Ibu guru sudah mengambil bagian, untuk Pak Andi dengan Ibu Ria mengundang kita untuk kita kerjasama di setiap sekolah. Karena waktu saya ikut kegiatan di Hotel Vero itu, kepala dinas menghimbau setiap kepala sekolah kerjasama dengan guru penggerak. Maka saya sebagai pimpinan kepala sekolah, kita mendukung program ini. Dan informasi berikut, silakan guru ikut kegiatan-kegiatan itu, dan kalau merasa kekeliruan atau kekurangan, Pak Andi, saya minta Pak Andi dengan Ibu Ria membantu mereka untuk sekolah kita ini ke depan kita mengikuti guru penggerak. Itu saja, selamat siang. Membuat ada dampak perubahan kecil yang kita berani untuk mengambil keputusan untuk mengubah di sekolah. Dan tentu saja ketika kita berpikir untuk mengubah di sekolah, tentu saja kita harus bekerja sama. Terima kasih untuk Bapak Kepala dan juga kepada teman-teman semua yang sudah mengambil bagian dalam kesempatan ini. Untuk menutup kegiatan workshop tentang budaya positif di SD Negeri City hari ini 20 September 2022, kami mohon kesediaan Ibu Litwina Suri untuk menutupnya dengan doa. Selamat siang.
siang. Perkenalkan, nama saya Ibu Tika, saya guru SD NCP. Saya mengikuti workshop PGP Budaya Positif oleh pematerinya oleh Pak Andi dan Ibu Ceria Lomi. Materinya sangat bermanfaat bagi saya, walaupun saya sebagai seorang guru, tetapi apa yang saya lakukan di sekolah ini belum tentu, dan itu sangat kurang. Sehingga tadi saya mendapat materi dari kedua pemateri ini sangat bermanfaat bagi saya. Inti dari budaya positif adalah disiplin dari diri sendiri, kemudian kita turunkan kepada siswa, sehingga dari dasar, dari SD dia sudah bisa berdisiplin, intinya dari diri sendiri. Dan materi ini sangat bermanfaat bagi saya. Ke depan saya ingin menjadi seorang guru penggerak seperti Pak Andi dan Ibu Ceria. Terima kasih. Hari ini saya memperoleh banyak ilmu dari kedua pemateri yang sudah menjelaskan banyak hal yang selama ini tidak terjadi pada diri saya. Selama ini yang terjadi pada diri saya itu sangat bertolak belakang. Maka dari materi yang saya peroleh hari ini, saya sangat berterima kasih karena menambah ilmu untuk diri saya. Terima kasih.